Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Barkit Barkah Kitirans. Alhamdulillah, saya senang sekali pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah terkenal di Jalan Sadang terkait dengan usahanya. Oke, kita dalam rangka acara Milad BMT Konsa yang ke-20 bagi teman-teman yang belum mengetahui. Jadi BMT Konsa ini lembaga keuangan yang sudah berusia 20 tahun, sudah profesional sekali. Sebelumnya mungkin ada yang belum pernah mendengar tentang Konsa ya. Konsa itu kan sebenarnya sahabat yang terkenal dengan semangatnya. Nah, kita ruhnya itu diambil dari nama BMT Konsa agar BMT Konsa ini sesemangat ruhnya beliau, seorang sahabat di masa lalu yang sangat luar biasa. Atau orang-orang kadang pada ngomong, Konsa apa itu sih? Nah, padahal kan Konsa itu ada yang mengatakanlah Konsadar. Bahwa hidup adalah konsadar, bangun tidur kita adalah amanah, jadi kita harus ingat bahwa beribadah dengan baik, bekerja dengan profesional. Setelah konsadar itu juga konsa lagi, bangun tidur konsarungan, pergi ke masjid, beribadah dan sebagainya, silaturahmi dengan Pak Kiai dan sebagainya. Nah, setelah konsarungan kita agar bersih, konsa juga ternyata, konsabunan, ya, sabunan, mandi, bersih ya Mbak. Udah sabunan, konsa lagi Mbak. Jadi konsa lagi, konsikatan, biar bersih atau pakai siwak dan sebagainya. Udah bersih, nah karena kita mau berkarya, konsa lagi Mbak. Sarapan, nah penting. Sarapan itu penting banget. Awali hari dengan sarapan, kalau awali hari dengan senyuman, jam 10 pasti lapar. Nah, setelah sarapan tinggal konsa sepatuan, setelah itu konsa lagi, yaitu salaman dengan keluarga, kita mau berkarya. Setelah berkarya seharian, konsa juga. Nah ini, saatnya berkarya. Oke, sampai pulang ke rumah, kita tuh santai dengan keluarga, jadi berimbang hidup kita, keluarga, manfaat dan sebagainya. Nah, terakhir karena konsa Mbak, sejahtera. Intinya konsa itu semangat ya. 24 jam ya, dengan konsa. Oke. Nah, terkait dengan ulang tahun konsa, untuk tahun ini luar biasa. Ini momen yang memang bisa jadi tunggu-tunggu. Ini sebuah hidup besar yang baru tahun ini dilaksanakan, yaitu dengan acara kerjasama dengan Inspiring Fun dengan YouTube-nya Pak Sung, nah, yang sudah terkenal di dunia dan akhirat Pak ya. Bintang tamu kita kali ini sudah kita tunggu ya Mbak. Iya. Silakan perkenalkan diri, Mbak siapa? Iya, perkenalkan saya Deni Herlina. Rumah saya di Jalan Sadang Gumilir. Oke. Iya, monggo barangkali mau mampir nanti. Ya, terima kasih. Putranya berapa Mbak? Saya 3 Mas. Oh 3. Cowok, cewek, alhamdulillah. Terus ini Mbak, terkait dengan usahanya Mbak Deni. Nah, itu sejarah awalnya gimana Mbak? Sejarah awalnya usaha peyek ini karena apa ya? Awal mulanya tuh karena pandemi loh Mas. Oh pandemi. Jadi tadinya tuh sempet saya beberapa tahun yang lalu itu usahanya franchise. Kita ambil franchise karena waktu itu juga kebetulan saya kan masih kerja ya Mas. Saya ambil franchise di mana pas pandemi terjadi penurunan omset yang sangat. Ya, nah dari situ saya coba nih mau usaha apa ya kayak gini. Sedangkan kayak usaha franchise itu kan kita di teras kayak gitulah terus sama di tempat kios kayak gitu kan, kayak orang tuh nggak ada tuh yang mau pada keluar kayak gitu. Nah saya pikir usaha apa nih yang bisa dibikin di rumah, nanti saya bisa berdayakan karyawan lagi buat delivery order kayak gitu. Jadi salah satunya itu saya bikin peyek kayak gitu. Idenya itu ya bermula dari tim saya juga kayak gitu. Berarti awal mulai itu pas ada pandemi ini ya Mbak, awal mulai ya. Kalau modal awalnya Mbak bisa diceritakan dengan detail kira-kira berapa? Modal awalnya itu di bawah 1 juta Mas, paling cuma 700 kayaknya ya. Terjangkau sebenarnya, teman-teman kalau ingin mulai terjangkau ya? Terjangkau sekali kayak gitu kan, kita cuma modal cup sealer kayak gitu, cuma otomatis kayak kompor, kayak wajan kayak gitu kan udah ada ya Mas. Cuma tinggal ke yang gimana sih di branding yang agak menarik kayak gitu. Berarti modal awal kurang lebih 750. Ya, nah terus ini Mbak, segitu. Kalau pepatah Jawa mengatakan itu kan
kalau kepengen jenang, ya harus punya jeneng. Nah, gimana mau dikasih jenang kalau nggak punya jeneng? Nah, ini penentuan nama jeneng atau nama itu Peyek AM. AM ya. Itu awalnya dari mana Mbak? AM Awalnya itu jadi gini Mas, kebetulan saya tuh punya Mbak ya ART gitu ya. Dia itu pernah bikin peyek, pernah dijual juga sama dia. Terus cerita-cerita tuh, Mbak mau usaha apa ya? Gimana Mbak kalau bikin peyek aja? Peyek gitu. Aku ragu juga sih. Pak, masa sih ya peyek ya? Kayak gitu. Terus dicoba aja dulu, terus kita coba nih trial errornya kayak gitu, coba-coba sampai dapat resep yang pas. Terus ini kasih sampel ke tetangga, ke temen kayak gitu, gimana nih rasanya? Oh enak kok, enak, renyah kayak gitu. Nah dari situ kayaknya sih ini layak jual kayak gitu. Langsung nih saya bikin namanya itu karena ada sih dari situ mbaknya saya ini ya. AM itu ada nama di tengah-tengah itu namanya kan Kamsiah kayak gitu. Jadi AM Kamsiah. Iya, dari situ sebenarnya kayak gitu. Nah, AM itu terus kebetulan juga pertama sih apa sih AM, masa AM kayak gitu ya. Terus teman ada yang bilang anti mainstream kayak gitu. Terus orang pada bilang gini, ini peyeknya mantul Mbak, mantul kayak gitu. Jadinya asli mantul. Nah, gitu. Sekarang jadinya kayak gitu, asli mantul kayak memang gitu. bener Mbak asli mantul? Iya benar. Insya Allah nanti boleh dicoba rasanya. Iya. Mantul kayak gitu. Nah, itu asal mula namanya itu dari situ. Terus waktu itu kita udah langsung bikin cetak stikernya. Terus kita cobalah gimana sih ya kemasannya biar menarik kayak gitu. Kita coba juga pakai toples kayak gitu. AM itu dari nama mbaknya Mbak Dani. Berarti Mbak Kamsiah. Ambil nama tengahnya. Oke. Sip. Bagus lah. Terus ini Mbak, tempat usahanya di mana Mbak? Kalau usaha itu saya produksi di Jalan Sadang di rumah ya Mas di rumah. Nah kebetulan juga kita ada outlet nih online dan offline-nya. Bisa dijelaskan yang online seperti apa yang online? Kalau online kita pemasaran baru sebatas lewat Facebook, lewat WA kayak gitu, sama ada beberapa tim reseller. Terus Facebooknya Mbak? Facebooknya pakai yang biasa apa yang ADS Mbak? Biasa Mas, masih gaptek ini. Tapi kan tenang aja nanti kedepannya kan bisa kolaborasi sama teman-teman nih Mbak. Insya Allah ya nanti dapat bantuan juga dari teman-teman. Berarti tempat kalau produksinya di garasi Jalan Sadang. Iya, di rumah. Jalan Sadang. Awal-awalnya di garasi, lama-lamanya di rumah. Di rumah iya, jadi mengubah garasi jadi tempat produksi ini. Tempat ininya apa ya namanya? Kayak outletnya kayak gitu. Kebetulan kan kita juga nggak jualan peyek aja kayak gitu, ada frozen food kayak gitu. Oh iya benar. Tapi juga kan sekarang memang tempat jualan yang langsung kan, yang penting posisi yang online yang banyak era-eranya online ya Mbak. Iya, sekarang online-nya udah berapa persen lah, kebanyakan orang milih online kayak gitu. Betul. Kan. Oke, terus ini Mbak, banyak usaha, sukun, keripik, transportasi, entertainment dan sebagainya. Kok jenengan milih ini dalam artian kenapa kok milihnya peyek gitu? Ya milih peyek itu kenapa ya? Karena tiba-tiba aja sih sebenarnya saya itu terinspirasi dari brand yang udah ternama banget kayak gitu loh. Masa sih dia aja seorang yang kayak gini, artis aja bisa jualan peyek kayak gitu. Kenapa saya nggak nyoba ya kayak bukan gitu. Dari lagu iwak peyek bukan ya, bukan itu. Ya inspirasi itu aja sih sebenarnya kayak gitu. Juga kalau peyek kan kayaknya semua orang doyan kayak gitu, semua orang ya, suka kayak gitu loh. Enggak ya kemungkinan makan kayak gini kan nggak aneh lah, udah di lidah orang Jawa kayak gitu ya. Paling kalau habis makan itu kan memang orang kalau logika tanpa logistik kan anarkis Mbak. Emang harusnya habis logika yang logistik ini benar pikir gitu logistik. Oke ya. Terus ini Mbak, kira-kira untuk pencapaian usaha saat ini tuh seperti apa Mbak? Pencapaiannya ya masih di tahap apa ya? Membangun kali ya Mas ya. Oh iya. Kita yang belum baru membangun lah Mas. Kita masih ibaratnya masih promosi ya Mbak. Kayak jalan tuh masih timik-timik kayak gitu loh. Nah, itu kan karena ada kendala Mbak. Nah, bisa diceritakan Mbak lebih mendalam kendala apa yang saat ini dihadapi dan
kendalanya yang saat ini dan kendala yang kemungkinan kayaknya kedepannya ada kendala nih ya. Kira-kira seperti apa Mbak? Iya, kendalanya itu utama di pemasaran kayak gitu. Pemasaran ya? Pemasaran kita belum maksimal juga. Kendalanya kita di pemasaran, Mas. Oh ya di pemasaran. Pemasaran, jadi kita pemasarannya masih terbatas banget sih kayak gitu. Cuma mengandalkan online itu juga seputaran Cilacap kayak, terus baru jualan paling ke reseller kayak gitu. Sebenarnya mungkin bisa disiasati dengan solusi pakai aplikasi tertentu yang udah pakai ADS ya Mbak. Iya itu. Atau pakai testimoni teman-teman di screenshot, jadikan DP dan sebagainya. Atau Mbak Dani bisa rekomendasi orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang udah nyoba, Pak ini udah nyoba. Atau secara kemasan itu memang secara detail lebih keterangan produksi, maksudnya keterangan kedaluarsa dan sebagainya, komposisi itu kan menguatkan. Itu Iya salah sih, satu ini ide. ada di sini komposisi dan segala macam kayak gitu. Kalau semacam testimoni kayak gitu udah juga sih Mas sering. Oke. Cuma ya memang kita masih terbatas di Facebook, di marketplace, sama baru di WA kayak gitu aja. Atau mungkin ya ini kan udah maksimal ya Mbak. Paling kayak gini. Yang dibidik komunitas-komunitas mungkin sekali dilakukan banyak. Komunitas-komunitas misalkan. Komunitas ya. Ya, katakanlah instansi-instansi tertentu, sekolah-sekolah tertentu itu kan memang pasar-pasar yang satu titik bel gitu lah. Insya Allah kedepannya ini juga masukan dari Mas Hani. J. Parkit. Barkah Kitiran. J. Oh gitu ya Mas Sakit. Terus ini Mbak, definisi bisnis menurut Mbak Dani kira-kira tuh bisnis seperti apa Mbak? Bisnis itu ya jelas ya, kita usaha bisnis itu pengennya ya dapat untung kayak gitu, laba kayak gitu. Tapi di luar itu kita juga nggak sekedar memikirkan itu kayak gitu. Kalau bisa sih kita bisa membuka lowongan pekerjaan buat teman-teman mulia kayak sekali. gitu. Mirsa mulia sekali. Insya Allah, mohon doanya. Didoakan Mbak ini dukungannya. Mbak. Dari langit itu bumi mendoakan ini pokoknya. Amin. Niatnya mulia untuk merekrut banyak orang ya. Insya Allah, semoga saja memberdayakan. ke depannya. Oke. Terus ini Mbak, capaian sekarang itu melewati omset itu rata-rata per hari berapa Mbak? Omsetnya itu kalau per hari ya ini kan sekitar laku 25 bungkus ya kurang lebihnya ya. Harga per bungkus berapa ini sih Mbak? Itu 8.000 Mas saya. 8.000. Murah, halal, bergizi, higienis 8.000. Insya Allah, amin. Tampilannya begitu mempesona. Oke. 8.000 per bungkus. Rata-rata sehari laku 25 bungkus. Berarti 8 25. 200.000 sehari. Wow. Sebulan itu produksi berapa hari Mbak? Ya kurang lebihnya kan seminggu libur 1 kali ya, jadi iya. bisa 26 kayak 26 gitu kan hari. rata-rata. Iya. 26 hari dikali 200.000, 5.200.000 Mbak. Saya hitung benar ya? Insya Allah. 5.200.000. Subhanallah. Oh iya. Itu jangan lupa Mbak, sekian persennya tetap Insya Allah, untuk 2,5% zakat dan sebagainya. Sodakoh ya Mbak, betul Iya. biar tambah berkah. Terus ini Mbak, selain omset dan ini apa ya? Kira-kira Mbak, kalau untuk penjualan itu paling jauh wilayah mana? Cilacap kota apa sampai ke luar negeri? Kalau penjualan sih masih seputaran Cilacap aja, cuma beberapa teman ada yang minta dikirim luar kota kayak gitu. Tapi kita belum open reseller di luar kota kayak gitu, cuma ada aja beberapa yang minta dikirim kayak gitu. Juga kita ada kendala juga sih, kalau pengiriman luar kota itu kadang payeknya nggak remuk kayak gitu. Udah ya, kita udah siasati sih, Bubble wrap dan Pakai sebagainya padahal bubble udah. wrap, iya. Apa di paketnya tulisi Udah hati-hati serapu hatiku, mungkin kan nanti yang bawa paket kan wah ini serapu hatiku. Iya, itu udah sih, udah kita siasati juga pakai bubble. Ya maksudnya nggak secantik kayak gini, cuma kadang biasanya memang agak remuk kayak gitu. Oh begitu. Terus ini Mbak, apa ya? Kan mesti setiap kita tidak mungkin berdiri sendiri. Mesti ada orang-orang terkasih yang siap mendukung sepenuh hati, segenap jiwa. Itu selain keluarga, ada nggak Mbak seseorang sosok pribadi atau sebuah komunitas atau seorang guru spiritual atau yang support teman-teman itu gimana ada Mbak? Iya, selain keluarga yang support itu ya teman-teman dari UKM ya Mas, UMKM ya Mas. UMKM bisa? Oh ada ya Mbak? Jadi kayak gimana ya, teman-teman yang
bakulan kayak gitu ya istilahnya. iya, Itu iya. bakulan tuh misalnya saya support produknya jenengan kayak gitu, kita saling support kayak gitu, nggak ngerasa ih kamu jualan ini, aku jualan ini, kita kesaing, enggak. Justru kita itu saling support kayak gitu. Berarti semangat bersinergi, bukan kompetitor, Iya, bukan. iya. Oh, iya, bagus ini. Niatan bersaudaranya luar biasa ya, Mbak. Sukses bareng berarti ya. Iya. Oh, iya. Terus ini Mbak, harapan jangka pendeknya dan jangka panjangnya kira-kira 2-5 tahun kemudian itu apa Mbak kira-kira? Kalau harapan jangka panjangnya ya otomatis ya usaha ini berkembang kayak gitu, bisa buka cabang di mana-mana kayak gitu sih, bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat teman-teman. Itu sih harapannya sih Mas. Andai kata Mbak, Iya. itu sampai 2-5 tahun. Andai kata 5 tahun kemudian, ya kita sih berharap yang terbaik, iya. berusaha yang terbaik, cuma harus bersiap dengan yang Harus buruk. buruk lah. Walaupun tidak ada yang buruk selama kita berbaik sangka aja. Nah, kira-kira mau tetap dilanjut atau ganti usaha lain atau mungkin dikolaborasi dengan produk lain atau gimana Mbak kira-kira Mbak? Mungkin pertama inovasi dulu ya kalau Inovasi, itu kita cari inovasi dulu. Tapi kalau ternyata memang kita nggak bisa kayak gitu ya mungkin kita ganti juga usaha lain. Nah, beberapa kali saya udah pernah coba usaha juga kayak gitu. Berarti emang jatuh bangun sebuah usaha udah biasa ya? Udah Mbak? biasa, itu namanya orang usaha kayak gitu. Jadi iya. jangan lihat senengnya, jangan lihat manisnya, tapi kita lihat prosesnya dulu sebelum ini itu kayak apa kayak gitu loh. Berarti sukses, suka proses gitu ya. Nah ini Mbak, Ya. pengalaman yang paling berkesan entah itu manis, entah manis banget, kira-kira bisa diceritakan Mbak? Pengalaman yang paling berkesan itu awal saya usaha ya. Pemasaran kita kan masih awal banget tuh, belum dapat channel, belum dapat relasi kayak gitu. Saya coba titipkan di pusat jajanan kayak gitu loh. Itu tempatnya rame kayak gitu. Pertama datang, Mbak, saya mau apa ya namanya? Saya mau nitip peyek ya gini. Terus dia bilang, "Mbak, di sini udah ada produk peyeknya." Oh iya udah ada. Ini saya bikinnya peyek rebon, peyek kacang. Tak kasih sampel nih. Punyaku kan ada stikernya, ya maksudnya ada brandingnya dikit lah kayak gitu ya. Nah terus beliau, oh ya udah Mbak, nggak apa-apa, Mbak mau dititipin kayak gitu. Berapa ya Mbak? Ya mau berapa? Tak titipin 10 ya Mas. Itu awal mula nitip 10, terus beliau bilang gini, besok kalau habis tak kabarin aja Mbak. Oh ya, hari kelima saya nanya, Mbak gimana peyeknya? Masih ada kayak gitu. Ya ngenes kan Mas. Ya terus selanjutnya hari ke-7 tuh aku nggak sabar loh, takut juga sih maksudnya nggak sabar loh, penasaran saya ke outletnya gimana Mbak gitu. Itu masih ada 3 kayak gitu. Terus oh ya udahlah Mbak kayak gitu. Akhirnya peyeknya tertarik kayak gitu loh. Saya ngerasa duh kalau kayak gini ya masih ada 3 kan ya. Posisi juga kan udah nggak secantik awal loh, udah nggak lungset, maksudnya udah peyek kan rentan apa namanya ini loh remuk kayak gitu ya. Nah, udah agak remuk kayak gitu lah. Terus tak bawa pulang, aku cerita sama suami ya, cuma ya semangat aja lah, namanya orang jualan kayak gitu, berproses kayak gitu. Nah ya udahlah kesini kita nggak bisa nih kalau nitipin kayak gini kayak gitu. Terus kita jualan, kita online aja. Pertama itu sesuai pesanan aja. Misalkan kita buka nih besok open order peyek ini kayak gitu, siapa yang pesan. Pertama kayak gitu. Terus sekarang sih produksi tiap hari. Terus yang alhamdulillahnya banget itu pernah dapat pesanan 150 peyek toples. Alhamdulillah banget. 150 toples loh ya Mas. toples, bukan yang ini Mbak. Bukan. Padahal satu toples harganya 35.000. 35 dikali berapa Mbak? 150 Mas. Berapa itu Mirza? Kalau nggak salah 7 juta berapa? 7 juta. Berapa ya aku? 3. Itu pencapaian tertinggi sejauh ini ya Mbak ya? Pencapaian tertinggi saya sejauh ini. Alhamdulillah. Itu waktunya tuh berapa? Nggak sampai seminggu loh Mas. Bikin 150 itu. Jadi ya sempet pokoknya ada yang bantuin bikin kayak gitulah. Jadi ada apa? Freelance lah ceritanya. Gitu. Nah ini Mbak, ini pertanyaan mundur ya. Nah, kan tadi udah sampai perusahaan dan sekarang dan sebagainya, visi bisnis. Sampai dapat pesanan berapa Mbak? 150 ini. Nah, sampai 7 jutaan sekian. Ini jika tidak keberatan,
tolong dibukakan prosesnya Mbak, biar teman-teman bisa ikut-ikutan, jadi jangan dapat prosesnya itu. proses dari penggorengan sebenarnya supaya renyah, supaya kacangnya menyebar begitu. Sebenarnya mungkin dibumbu aja kali ya Mas ya. Gimana? Dibumbu aja biasa. Dibumbu aja rasanya. Kalau proses adonan dan sebagainya sama. Sama sih Mas. Berarti kayaknya. adonan dan Cuma tepung, terus ya biasalah Mas, ada garam, ada bawang putih kayak gitu. Apa namanya itu ketumbar kayak gitu. Kita pakai juga daun jeruk sih, biar lebih wangi. Gitu. Daun jeruk ternyata daun bisa. jeruk. Pakai telur juga Mas, tapi nggak banyak sih. Berarti kalau bumbu-bumbu ya umum lah Mbak, yang ada cuma di komposisi dan urutan cara menaruhnya berarti ya Mbak. Iya, yang susah itu gorengnya Mas. Gorengnya Untuk gimana, dapat Mbak? hasil yang agak tipis ini perlu skill. Oh, Ini kan termasuknya agak tipis ya peyeknya itu tipis, nggak tebel kayak gitu. Nah yang itu yang susahnya di situ Mas. kalau rasa mungkin bisa ditiru tapi proses penggorengannya itu ya Mbak memang agak butuh agak keahlian susah, tersendiri ya. Oh begitu, ya. Berarti dari adonan dicampur, dari 0 sampai mateng ready setiap santap itu berapa Mbak? Berapa jam atau? Kalau peyek Katakanlah itu untuk satu bungkus. Oh satu bungkus ya, kalau satu bungkus ya kan kita bikin gini loh Mas, biasanya jam produksi itu jam 11 sampai jam 4 kayak gitu, antara jam 10 sampai jam 5 atau jam kita sesempatnya aja sih. Jam 11 kalau nggak pokoknya itulah kita udah selesai semuanya baru bikin kayak gitu. Itu masih rumahan sih ya Mas ya, semoga kedepannya bisa tambah lagi Amin. karyawannya biar tambah produksinya. Terus ini Mbak, apa ya, dari produksi sampai bisa dikonsumsi expired date rata-rata itu rata-rata kalau dengan kemasan yang tertutup ini itu berapa waktunya? Satu minggu, 1 bulan? 1 bulan masih aman Mas. 1 bulan masih aman? Masih aman, iya. Jadi kebetulan itu ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Dilanjut. Iya. Aduh Mas grogi bisa nih. Sorry. Tadi ngomong apa ya? Kalau 1 bulan tuh masih aman Mas. Jadi seringnya itu kayak gini sih, kalau pelanggan beli biasanya tuh testingnya ini baru kemarin udah habis kayak gitu loh. Jadi kayak nggak sampai bulan-bulanan tuh mereka otomatis di konsumen tuh udah habis kayak gitu. Gitu ya. Sip Pak. Nah ini terakhir Mbak. Nah, pesan dari Mbak Dewi untuk teman-teman yang mungkin sedang, telah, atau akan baru memulai usaha semacam seperti ini, kira-kira ada pesan nggak Mbak? Ya teman-teman semua buat yang mau usaha tuh jangan takut buat memulai, kayak gitu aja sih. Dapat ya. Yang penting jangan memulai berarti ya Mbak? Gimana? Jangan memberi, berarti intinya tidak memberi batasan untuk langkah pertama, mulai aja dulu, gitu ya? Iya betul. Oke, jadi emang untuk memulai itu nggak harus nunggu ideal. Waktu ideal itu tidak ada. Waktu ideal ya sekarang, kita mulai, begitu. Terima kasih teman-teman untuk obrolan kami. Terima kasih juga Mbak Dewi. Ya, Mungkin bisa terima disambung kasih. lain waktu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.